Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Nur TM, NIM saya 3101 1102 saya dari tim penyiar baru. Pada kesempatan presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang virus komputer. Oke, kita mulai dari pengertian virus. Apa itu virus? Virus adalah suatu program komputer yang menggandakan diri dengan menyisipkan salinan dirinya ke dalam storage dan tempat lainnya secara diam-diam. Seperti yang kita ketahui, efek dari virus komputer sangat beragam, mulai dari hanya muncul pesan-pesan aneh, hingga merusak komputer serta menghapus file atau dokumen kita. Berikutnya, kita akan masuk ke sejarah virus. Pada tahun 1949, itu adalah munculnya teori self-replacing program, atau yang dikenal dengan teori program yang dapat menggandakan diri. Akan tetapi pada tahun ini, definisi baku tentang virus itu sendiri masih belum ditemukan. Berikutnya, pada tahun 1982, virus pertama menyerang sistem operasi Apple II. Dia menyebar melalui game komputer bajakan yang terjadi di Texas, Amerika Serikat. Pada tahun berikutnya, 1983, seorang pria bernama Fritz Johann memberikan definisi baku tentang virus komputer. Pada tahun 1986, virus boot sector pertama kali ditemukan. Virus ini dikenal dengan sebutan virus brain. Virus ini dibuat oleh dua orang pria dari Pakistan bernama Basit dan Amjad. Pada tahun 1991, virus Indonesia pertama kali ditemukan. Virus ini bernama virus Denzuko, dibuat oleh seorang pria dari Bandung yang bernama Denny Yanwar Ramadhani. Pada tahun 1996, virus Marco tercipta. Virus ini menyerang file yang berekstensikan Office Word dan Excel. Oke, selanjutnya pada tahun 1999 terciptanya virus makro dengan nama W97M atau yang dikenal dengan Worm97 Melissa. Ini adalah merupakan cikal bakal virus tipe worm yang sampai saat ini masih terus dikembangkan. Pada tahun 2003 itu adalah tahun kejayaan worm. Worm Slammer mampu menginfeksi tidak kurang dari 75.000 komputer di dunia dalam waktu 10 menit setelah dia diciptakan. Oke, berikutnya kita masuk ke siklus hidup virus. Yang pertama ada dormant. Pertama adalah dormant phase atau fase aktif istirahat atau tidur. Pada fase ini virus tidaklah aktif. Virus akan diaktifkan oleh suatu kondisi tertentu, semisal tanggal yang telah ditentukan, kehadiran program lain atau dieksekusinya program lain dan sebagainya. Akan tetapi tidak semua virus melalui fase ini. Yang kedua adalah propagation phase atau fase penyebaran. Pada fase ini virus tidak mengkopikan diri. Virus akan mengkopikan dirinya kepada suatu program atau suatu tempat di media storage seperti hard disk, flash disk, CD, RAM, dan sebagainya. Setiap program yang terinfeksi akan menjadi hasil cloning dari virus tersebut. Tapi ini tergantung dari cara penyebaran virus tersebut dan cara penginfeksiannya. Yang ketiga adalah triggering phase atau fase aktif. Nah, di fase ini virus akan aktif dan hal ini juga dipicu oleh beberapa kondisi seperti yang terjadi pada dormant phase atau fase istirahat. Yang terakhir adalah execution phase atau fase eksekusi. Pada fase ini virus telah aktif dan melakukan fungsinya sebagai virus seperti menghapus file, menampilkan pesan-pesan, menginfeksi program, dan lain-lain. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah kriteria dari virus. Kriteria dari virus itu ada 5. Yang pertama, kriteria virus adalah kemampuan suatu virus untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, kemampuannya untuk memeriksa suatu program. Yang ketiga, kemampuannya untuk menggandakan diri dan menularkan. Yang keempat, kemampuannya untuk melakukan manipulasi. Dan yang kelima, kemampuannya untuk menyembunyikan diri. Nah, ini adalah jenis-jenis virus. Yang pertama adalah virus makro. Jenis virus ini pasti sudah sangat sering kita dengar. Virus ini ditulis dengan bahasa pemrograman dari suatu aplikasi, bukan dengan bahasa pemrograman dari suatu operating system. Virus ini dapat berjalan apabila aplikasi pembentuknya dapat berjalan dengan baik. Maksudnya, jika pada komputer Mac dapat menjalankan aplikasi Word, maka virus ini bekerja pada komputer bersistem operasi Mac. Berikutnya adalah virus boot sector.
Virus ini dalam menggandakan dirinya akan memindahkan dan menggantikan boot sector asli dengan program booting virus, sehingga saat terjadi booting, maka virus akan di-load ke memori, dan selanjutnya virus akan mempunyai kemampuan mengendalikan hardware standar. Dan dari memori ini pula, virus akan menyebar ke seluruh drive yang ada dan terhubung dengan komputer. Misalnya floppy drive lain selain drive C. Yang ketiga adalah stealth virus. Virus ini akan menguasai tabel-tabel interrupt pada DOS yang sering kita kenal dengan interrupt interceptor. Virus ini berkemampuan untuk mengendalikan instruksi-instruksi level DOS dan biasanya mereka tersembunyi sesuai namanya, baik secara penuh maupun secara ukuran. Yang berikutnya adalah polymorphic virus. Virus ini dibuat untuk mengecoh program antivirus. Artinya virus ini akan selalu berusaha agar tidak dikenali oleh antivirus dengan cara selalu merubah-rubah strukturnya setiap kali selesai menginfeksi file atau program lain. Yang kelima adalah virus file atau program. Virus ini menginfeksi file-file yang dapat dieksekusi langsung dari sistem operasi, baik itu file application atau berekstensi Excel maupun berekstensi .com. Biasanya juga hasil infeksi dari virus ini dapat diketahui dengan berubahnya ukuran file dari program yang diserangnya. Yang keenam adalah multi-partition virus. Virus ini merupakan gabungan dari virus boot sector dan virus file. Artinya pekerjaan yang dilakukan berakibat dua, yaitu dapat menginfeksi file-file berekstensi Excel dan juga menginfeksi boot sector. Oke, berikutnya adalah beberapa cara penyebaran virus. Seperti yang pernah kita ketahui, mungkin virus dapat menyebar dengan beberapa cara, diantaranya melalui storage atau disket, keping CD atau DVD, hard disk, USB disk, dan lain-lain. Kemudian virus juga dapat menyebar melalui jaringan, baik itu dari LAN, MAN, maupun WAN. Virus juga dapat menyebar dari internet atau situs. Biasanya kebanyakan kalau situs paling sering itu adalah di situs film maupun game. Yang keempat, virus juga dapat menyebar melalui software, baik itu freeware, shareware, atau bahkan bajakan. Yang kelima adalah attachment pada email atau transferring file. Biasanya attachment pada email, kalau seandainya file yang dikirim memiliki virus, maka dia ada kemungkinan virus itu akan menyebar ke komputer lain yang dikirimkan email. Berikutnya adalah pencegahan dan penanggulangan. Untuk mencegah penyebaran virus, sebaiknya gunakan antivirus yang update dan nyalakan auto protect. Jika tidak menggunakan auto protect, sebaiknya selalu men-scan semua media penyimpanan eksternal yang digunakan. Maksud menggunakan antivirus itu tidak peduli apapun antivirus yang kita gunakan, baik itu dari merek terkenal maupun yang tidak terkenal, akan tetapi sebaiknya gunakanlah antivirus yang selalu diupdate. Dalam artian apapun antivirus tapi selalu diupdate. Yang kedua adalah jika Anda terhubung langsung ke internet, cobalah untuk mengkombinasikan antivirus Anda dengan firewall, anti-spamming, dan sebagainya. Jangan mengeksekusi file yang masih asing bagi Anda. Berikutnya, bila komputer telah terinfeksi, tentukan dari mana asal virus berada, kemudian lakukanlah scanning. Berikut adalah pencegahan dan pengulangan selanjutannya. Bila hasil scanning tidak menemukan file virus, cobalah untuk update antivirus Anda, baik program maupun definisinya. Jika semua cara sudah ditempuh dan tetap tidak berhasil, cara terakhir adalah dengan melakukan format ulang pada komputer Anda. Jangan lupa untuk membackup semua data penting Anda. Setelah terinstall, lakukanlah proses scanning lagi. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.